Beberapa bulan lalu ketika ia tahu pacarnya hamil, pria itu mengatakan pada pacarnya bahwa ia akan bertanggung jawab. Tetapi pacarnya justru memintanya untuk menjauh. Dengan patah hati, pria itu memutuskan untuk berubah total. Kemudian, dia pergi sendiri ke pusat rehabilitasi narkoba. Aturannya sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus mencukur rambutnya lebih dulu. Hal ini untuk mencegah mereka melukai diri sendiri. Tidak ada tembok penjara tinggi di sini. Siapapun bisa memilih pergi kapan saja. Namun pria itu sudah bertekad. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Pria yang baru datang itu hanya bisa memulai dari bawah. Hanya dengan menunjukkan kinerja baik, dia perlahan bisa mendapatkan rasa hormat. Namun beberapa hari pertama proses lepas narkoba adalah yang paling menyakitkan. Setiap kali kecanduannya kambuh, dia sangat tersiksa. Tepat saat hampir menyerah, dia akan mengeluarkan foto pacarnya untuk menyemangati diri. Latihan harian sangatlah berat. Karena lama memakai narkoba, tubuhnya sangat lemah. Belum lama berlari, dia sudah muntah darah dan terjatuh. Instruktur bahkan menyuruhnya untuk menyerah dan pulang. Namun pria itu tidak mau terjerumus dalam kehancuran lagi. Detik berikutnya, dia menyeret tubuh lemahnya dan terus berlari. Ketika seseorang memiliki keyakinan, dia bisa mengeluarkan potensi besar. Ia berusaha keras dan bertahan setiap hari. Perlahan, ia menjadi semakin terbiasa. Demi pacar dan anaknya, dia tetap berlatih bahkan ketika orang lain tidur. Waktu cepat berlalu hingga setahun kemudian. Kondisi pria itu semakin membaik. Karena kinerjanya yang luar biasa, direktur memberinya pekerjaan di kolam renang. Dia bahkan boleh berenang gratis setelah bekerja. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar berenang. Selain itu, dia menukar air mineral dengan sepeda milik seorang tunawisma. Dengan begitu, dia terus berlatih dan memperbaiki dirinya. Berenang, berlari, dan bersepeda menjadi bagian hidupnya untuk menguji hasil latihannya. Dalam periode ini, dia mendaftar triathlon. Berenang 700 meter, berlari 5 km, bersepeda 20 km. Namun saat dia mencapai garis akhir, sudah tidak ada siapapun di sana. Baginya menang atau kalah tak lagi penting, karena ia telah menaklukkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Suatu hari, kabar buruk datang. Pacarnya masuk ruang ICU. Melihat kekasihnya yang sekarat, hati pria itu penuh penyesalan. Sebelum pergi, dia mencium kening pacarnya. Saat keluar dari ruang perawatan, dia melihat putrinya yang cantik. Pria itu ingin berbicara dengannya, tetapi dicegah oleh ayah pacarnya. Pria itu berdiri dengan tatapan kosong. Dia tahu dirinya belum pantas menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, pacarnya meninggal dunia. Sejak itu, pria itu mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Dia berlatih lebih keras setiap hari. Dia meninggalkan pusat rehabilitasi narkoba, mengikuti berbagai kompetisi. Bukan hanya berkali-kali menjuarai kejuaraan provinsi, tetapi juga memecahkan rekor triathlon Eropa. Ia bahkan mendapat undangan untuk triathlon dunia. Hal ini sekali lagi membuktikan kekuatannya. Setiap tahun, di hari ulang tahun pacarnya, pria itu akan mengunjunginya. Kalau kamu suka film ini, aku akan buat lanjutannya.